Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini, ya. Ada kabar penting nih buat Bapak Ibu ya di tahun 2026 ini tentunya ya. Jadi pemerintah resmi melanjutkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH ya. Tapi ada yang berbeda nih Bapak Ibu. Jangan kaget dulu ya. Jadi sekarang itu pemerintah menggunakan sistem DTSEN, ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Apa itu DTSEN dan kenapa DTSEN itu dirasa penting ya buat Bapak Ibu? Karena kalau data Bapak Ibu nggak sesuai di sistem baru tersebut, tentu bantuan Bapak Ibu bisa saja tidak cair lagi ya. Nah, di video kali ini kita akan membedah tuntas siapa saja yang berhak menerima ya dalam hal ini bansos PKH, apa dampaknya buat dompet Bapak Ibu dan bagaimana cara cek nama Bapak Ibu secara mandiri ya. Jadi tonton sampai habis agar tidak gagal paham ya, supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang utuh ya, menyeluruh, sehingga Bapak Ibu memiliki informasi yang tidak parsial, tidak sedikit-sedikit begitu ya, langsung detail begitu informasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu kita berkenalan terlebih dahulu ya dengan yang namanya DTSEN ya. Jadi di tahun 2026 ini pemerintah tidak mau lagi ada bantuan yang salah sasaran ya atau double-double begitu ya. Nah, DTSEN merupakan sistem yang mengintegrasikan data sosial dan ekonomi kita itu secara nasional ya. Jadi pemerintah memiliki dalam hal ini ya, memiliki potret begitu ya, foto kondisi ekonomi keluarga kita secara lebih akurat dan real time ya. Lalu dampaknya apa nih Bapak Ibu? Ya, dampaknya adalah mudah-mudahan penyaluran bantuan itu jauh lebih tepat sasaran ya. Kemudian tidak ada lagi penerima ganda. Lalu data tentunya mudah-mudahan menjadi lebih transparan ya. Jadi yang benar-benar membutuhkanlah yang mendapatkan bantuan tersebut ya, dalam hal ini bantuan sosial program Keluarga Harapan ya Bapak Ibu. Dengan demikian mudah-mudahan ini menghadirkan dampak yang nyata, dampak yang positif buat masyarakat tentunya. Nah, sekarang pertanyaannya, barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya ya, kenapa kira-kira saya masih dapat bansos PKH nggak di tahun 2026 ini ya. Jadi tentu kita perlu memperhatikan bahwa ada syarat utama ya yang harus dipenuhi ya, minimal ada 5 syarat utama ya. Pastikan Bapak Ibu masuk kategorinya ya. Yang pertama tentu Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia ya, punya NIK dan KK yang valid dan online di Dukcapil ya. Kemudian terdata di DTSEN ya, ini wajib ya, statusnya harus keluarga sangat miskin, miskin atau rentan miskin ya. Selanjutnya tentu Bapak Ibu punya komponen program Keluarga Harapan ya. Nah, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah SD sampai SMA, lansia atau penyandang disabilitas berat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentu bukan aparatur sipil negara ya, atau TNI maupun Polri dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam hal ini Bapak Ibu jika merasa sudah memenuhi kriteria tersebut, maka tentu Bapak Ibu memiliki peluang ya untuk menjadi keluarga penerima manfaat bansos PKH di tahun 2026 ini. Jadi peluangnya sangat besar bila mana memiliki kriteria yang tadi saya sebutkan ya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya buat Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait penyalurannya, maka sebetulnya polanya itu masih sama ya dengan pola-pola di tahun-tahun sebelumnya. Namun polanya ini lebih ketat begitu ya, karena dana bantuan itu akan langsung ditransfer ke rekening KPM melalui Bank Himbara ya.
Ingat ya Bapak Ibu, pencairan dilakukan secara bertahap. Jadi kalau tetangga sudah cair tapi Bapak Ibu belum cair, maka jangan khawatir dulu ya. Bisa jadi jadwalnya itu berbeda ya, karena setiap tahap itu akan menyesuaikan dengan pemutakhiran data DTSEN ya, dan ketersediaan anggaran tentunya ya. Pastikan kartu KKS Bapak Ibu itu disimpan sendiri ya, jangan dititipkan ke orang lain ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya. Karena banyak juga di luar sana para penerima manfaat menitipkan kartu KKS-nya ya. Ini tidak diperkenankan. Kemudian sekarang kita masuk ke cara pengecekan status bansos PKH. Sebetulnya cara mengeceknya gampang ya. Bisa dari HP ya, sambil rebahan begitu ya, sambil tiduran. Ya. Pertama Bapak Ibu buka cekbansos.kemensos.go.id. Nah, setelah terbuka situsnya, lalu Bapak Ibu bisa memasukkan provinsi, kabupaten sampai desa ya, sesuai KTP ya. Ketik nama lengkap sesuai NIK ya, masukkan di situ ada kode CAPTCHA namanya ya. Lalu klik cari. Nanti sistem tersebut itu akan memunculkan status Bapak Ibu. Kalau tertulis penerima PKH, berarti Bapak Ibu adalah merupakan peserta bansos PKH. Kemudian kalau data Bapak Ibu belum masuk tapi merasa layak, maka Bapak Ibu sebetulnya bisa langsung mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk memastikan data sosial ekonomi Bapak Ibu itu sudah tercatat di DTSEN ya dengan benar. Jadi kesimpulannya adalah bansos PKH di tahun 2026 ini lebih modern dan adil ya, karena menggunakan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi kuncinya cuma satu, pastikan data Bapak Ibu mutakhir ya. Sekarang saya mau tanya di daerah Bapak Ibu, apakah sudah ada sosialisasi tentang DTSEN tersebut, atau Bapak Ibu punya kendala ya saat cek nama di website yang sudah disediakan oleh pemerintah? Coba tulis di kolom komentar. Mari kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.